Kelak saya jadi gubernur Jawa Barat, maka akan saya siapkan Jumat dan Sabtu. Jumat gedung sate akan kita buka untuk rakyat. Juli. Duitnya kudu proses. Jadi intinya gini, pemerintahan ini kan ada gubernur, ada DPRD. Pak Dedi, kemana Pak Dedi? Bukan jalan sendiri. Harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Siap. Buat kalian yang nggak tahu ya, Ono Surono itu dalam bahasa Jawa, Ono itu artinya ada, Surono itu merupakan nama orang. Jadi Ono Surono itu bisa dikatakan ada orang namanya Surono. Tapi dalam bahasa Jawa itu juga ada Ono Ra Ono, itu artinya ada dan tiada. Ono ya, DPR dan DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau ada D-nya berarti ditambahin daerah. Sekarang rakyat Jawa Barat ya kurang lebih ya, bahkan banyak banget 90% lebih rata-rata masyarakat Jawa Barat itu mendukung Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Harusnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perwakilan dari rakyat daerah Jawa Barat bukannya seharusnya juga ikut mendukung suara rakyat. Ini rakyat udah ngedukung gubernur loh. Kenapa DPRD-nya justru nggak ngedukung? Jadi DPRD Jawa Barat ini sedang mengekspresikan rakyat yang mana ini? Assalamualaikum teman-teman, Sampurasun. Ya, jadi topik kita pada hari ini adalah kita ini membahas teman-teman tentang serangan balik Kang Deddy Mulyadi kepada Ono Surono dan fraksi PDIP Jabar. Yang tentu kita tahu ya, beberapa waktu lalu pada saat rapat ya, fraksi PDIP Jabar dan juga Ono Surono itu memilih walk out atau keluar dari rapat karena mungkin tersinggung kali ya, atau mungkin bisa kita katakan lagi pundungan ya sama sosok Kang Deddy Mulyadi. Aduh, nggak habis pikir ya, bisa-bisanya pada saat rapat kok bisa-bisanya pundungan itu ngambek ya, memilih keluar ya dari acara atau kegiatan rapat tersebut. Dan ini tidak main-main teman-teman. Kalau kita melihat memang ya Ono Surono ini atau secara umum daripada oknum-oknum daripada fraksi PDIP itu sangat getol menyerang Kang Deddy Mulyadi. Akhirnya yang namanya manusia itu kan memiliki batas kesabaran juga ya. Dan patut kita acungi jempol saat ini Kang Deddy Mulyadi itu menyerang balik ya Ono Surono dan kepada seluruh oknum-oknum fraksi PDIP yang sangat-sangat menentang diri beliau. Pokoknya mah Gubernur Jawa Barat luar biasa. Pan enak kieu kerusuh mana tepannya. Bapak aing teh pan teh keur ngababat ieu ngababat kebon gitu, ngababat remah-remah, ngaduruk remah-remah. Tah ayeuna mah kalaluar sih euy. Orai, beurit. Kalaluar ayeuna mah pan gampang ketempo ayeuna mah orai jeung berita ah gitu gara-gara Pak Deddy nun Pak Deddy jadi ketempo nu orai jeung nu berita mah nun Pak Deddy anjing ngeri politisi PDIP walk out pada saat rapat karena pundungan teman-teman ya, ngambek tersinggung dengan pertanyaan Kang Deddy Mulyadi. Lain kahayang aing masuk atuh musyawarah cing balik berkolaborasi ameh Jawa Barat semakin edan lain malah pasigeng anjing silipaekeun satu sama lain bere contoh nu balik cara berpolitik yang baik dan benar teh. Terus ngarana ketersinggungan mah sesuatu yang diambil anjing, bukan sesuatu yang diberikan. Goblok teh anjing, aya wae dinamika politik di Jawa Barat. Jadi intinya gini, pemerintahan ini kan ada gubernur, ada DPRD. Pak Dedi, kemana Pak Dedi? Bukan jalan sendiri. Harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Siap, terima kasih. Siap. Musrenbang, forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Betul. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Kita renungi, kita bekerja buat siapa dan untuk siapa. Itulah kata Kang Deddy Mulyadi di akhir videonya. Ingin dilibatkan tapi tidak mau terlibat. Itu juga yang gue bahas di konten gue kemarin yang ngebahas tentang fraksi PDIP walkout itu. Di konten itu gue juga ada ngomong ya, kalau DPRD maupun DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat yang digaji, yang dibayar juga melalui uang negara dan melalui pajak kita, para rakyat. Kayaknya selama ini Kang Deddy Mulyadi dan netizen Indonesia termasuk saya gitu, kita ini salah sangka sama DPR maupun DPRD. Mereka itu benar kok melakukan tugasnya sebagai perwakilan rakyat ya. Mereka itu bekerja memang untuk rakyat, yaitu istri, anak, dan keluarganya. Istri, anak, dan keluarganya itu kan rakyat juga kan? Di rapat sidang paripurna kemarin itu fraksi PDIP walk out gara-gara disuruh sama bapak-bapak, siapalah itu namanya gue lupa ya kan, termasuk Bapak Ono Surono ya, wakil DPRD Jawa Barat gitu ya, disuruh walk out juga karena Pak Ono Surono itu bagian dari PDIP. Buat kalian yang nggak tahu ya, Ono Surono itu dalam bahasa Jawa, Ono itu artinya ada, Surono itu merupakan
merupakan nama orang. Jadi Ono Surono itu bisa dikatakan ada orang namanya Surono. Tapi kalau bahasa Astagfirullah. Coba kita lanjut teman-teman ya. Jawa itu juga ada ono ora ono. Itu artinya ada dan tiada. Ono Aduh. Betul ya cerdas juga. Surono dan ono ora ono itu ya mirip tapi nggak sama gitu. Balik lagi ya, DPR dan DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau ada D-nya berarti ditambahin daerah. Sekarang rakyat Jawa Barat ya kurang lebih ya, bahkan banyak banget 90% lebih rata-rata masyarakat Jawa Barat itu mendukung Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Harusnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perwakilan dari rakyat daerah Jawa Barat bukannya seharusnya juga ikut mendukung suara rakyat. Ini rakyat udah ngedukung gubernur loh. Kenapa DPRD-nya justru nggak ngedukung? Jadi DPRD Jawa Barat ini sedang mengekspresikan rakyat yang mana ini? Mewakilkan DPRD. suara yang mana nih ya? Karena kita tahu 90% lebih ya warga Jawa Barat itu mendukung Kang Deddy Mulyadi. Kok bisa-bisa hanya ini anggota dewan malah nggak setuju dan tidak mendukung Kang Deddy Mulyadi? Ini mewakili suara rakyat yang mana nih? Aduh. Kemarin ya yang walkout sidang itu dan di paripurna kemarin Cerdas itu mereka ya. rata-rata merasa tidak dianggap, merasa tidak dilibatkan, tersinggung gitulah ya dengan omongan Kang Deddy Mulyadi gitu. Pertanyaan gua adalah DPRD itu mau dilibatkan ya, tapi rakyatnya itu dilibatkan gak sih? Susah senangnya, menderita dan bahagianya masyarakat itu dilibatkan gak sih sama DPRD? Kalau senang sendiri, giliran susah ngajak-ngajak rakyat. Terus gue lihat ya di konten barunya Kang Ono Surono gitu ya, beliau mengatakan bahwa yang tidak setuju bahkan menginginkan klarifikasi dari Kang Deddy Mulyadi itu tidak hanya dari fraksi PDIP, tapi juga ada dari Nasdem gitu. Iya benar, ada ibu-ibu yang mewakilkan dari Nasdem gitu ya, meminta untuk klarifikasi juga, tapi permasalahannya Kang Ono, Partai Nasdem itu, fraksi Nasdem itu tidak walk out Pak, dan tetap ada di dalam ruang sidang. Saya rasa pun secara kedewasaan gitu ya, yang lebih dewasa perwakilan Nasdem itu, karena beliau tetap di dalam ruang sidang. Jadi kalau Bapak mau ngajak-ngajak Nasdem gitu ya, saya rasa jangan diajak Pak. Udah beda Pak, PDIP dan Nasdem itu udah beda Pak. Yang satu putih, yang satu merah. Bukan hanya fraksi PD Perjuangan yang mempunyai sikap atau meminta klarifikasi Gubernur Jawa Barat atas statementnya yang berkaitan dengan tugas fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu juga disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem melalui Ibu Tia. Setelah rapat paripurna, DPRD langsung melaksanakan rapat badan musyawarah untuk menyusun agenda kegiatan. Dipimpin oleh Pak Iwan, Wakil Ketua dari fraksi PKS, didampingi oleh Pak Iswara, Wakil Ketua dari fraksi Partai Golkar, dan juga saya. Dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat. Kesimpulannya kami semua sepakat untuk tidak mengagendakan pembahasan raperda yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat sebelum Gubernur Jawa Barat memberikan klarifikasinya atas pernyataan pada saat musrenbang di Kabupaten Cirebon. Kesimpulannya, sikap ini merupakan sikap lembaga. Sikap seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat. Bukan sikap orang per orang, bukan sikap fraksi per fraksi, tapi ini keseluruhan bicara DPRD sebagai lembaga. Maka kita berharap tanggal 21 Mei 2025 ada rapat paripurna di mana kita sudah menyampaikan kepada gubernur melalui tim anggaran pemerintah daerah untuk dapat hadir dan langsung memberikan klarifikasinya. Setelah klarifikasi, kami pastikan langsung kita susun agenda pembahasan, kita susun kegiatan-kegiatan yang intinya membangun Jawa Barat tidak bisa dilakukan oleh gubernur sendiri, tapi juga bersama-sama dengan DPRD. Kita stop dulu teman-teman ya. Jadi di sini cukup aneh ya. Jadi seakan-akan orang ini, Mang Ono ini tidak menyukai kalau Kang Deddy Mulyadi itu kerja sendiri. Ya. Lah dari kemarin-kemarin Anda kemana Pak? Ya giliran ada gubernur yang memiliki inisiatif tinggi langsung aksi di lapangan, Anda kritik, Anda tentang. Padahal program tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi atau program yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu 90% lebih rakyat Jabar mendukung. Bahkan hampir 100%. Ya, kok bisa-bisanya ada seorang anggota daripada DPRD yang notabene mereka itu adalah perwakilan dari suara rakyat justru menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang didukung oleh rakyat Jabar. Ini sebuah pertanyaan besar teman-teman ya.
Coba kita lanjut lagi. Kalau kelak saya jadi gubernur Jawa Barat, maka akan saya siapkan Jumat dan Sabtu. Jumat gedung sate akan kita buka untuk rakyat. Juli. Duitnya kudu proses. Lelang dikit. Anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, jangan duduk manis aja gitu ya. Ada bapak dewan ya. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, lain Bapak Aing. Memang paling mudah itu kalau mengkritik orang. Saya mah biasa. Mau dibilang bapak tiri, mau dibilang bapak orang, kagak ada urusan. Bahkan barangkali ketika orang Cirebon ada yang nggak ada yang belain, anggota DPR diam, saya yang belain. Tapi saya tidak suka pada orang yang tiba-tiba cari panggung, berteriak-teriak, seolah-olah mewakili warga. Saya tidak suka. Tuh, dengar tuh ya, kepada anda oknum-oknum daripada yang ngakunya penerus ya penyampai suara rakyat, dengar tuh ya. Kenapa? Urusan jalan itu sudah jadi komitmen saya untuk membangunnya. Selama itu kita bisa dilakukan bersama-sama dengan bupatinya. Nah gitu dong, kalau jadi anggota DPRD itu harus punya harga diri, jangan mau diinjek-injek. Good job lah buat anggota DPRD yang walk out dari rapat paripurna. Tinggalin aja lah gubernur yang tidak mau ngikutin cara kerja kalian mah. Kalau bisa kalian ngundurin diri aja, biar nanti Pak Gubernur cari anggota DPRD yang sejalan dengannya. Ya, siapa yang setuju? Siapa yang setuju teman-teman terhadap ya tanggapan ya Bapak ini? Silakan kalian komen di bawah ya. Ini masuk akal juga ya. Anggota DPRD atau ganti gubernur? Pertanyaan badak sekali. Silakan, kalau mau walkout silakan. Ya, mau keluar dari rapat itu silakan, itu hak. Tapi besok nggak usah kerja lagi. Jangan sekarang keluar dari rapat, besok masih kerja lagi. Kan dari gitu mah, malu. Ya, bengkengan, jangan. Kalau memang mau mengundurkan diri juga nggak jadi masalah. Kalau keluar sekalian. Banyak itu yang ngantri itu di belakang itu. Jangan kan yang mereka berpendidikan, yang saya juga mau jadi anggota dewan. Tara majreng. Anggota dewan tuh lo lihat tuh. Ya kan anggaran 900 juta buat sewa audio doang. Ini yang begini nih yang katanya wakil rakyat ini. Ngabis-ngabisin duit rakyat doang itu begitu. Son nih ya nyewa sama gua bisa banyak banget no sama hanya sekedar son loh, sewa padahal. Itu sampai 900 juta pengadaannya, dananya yang diadakan. Sama temennya bokap gua no. Murah banget lagi dia mah cumanan paling ya ilah 10 juta gue dapat buat sound system doang mah. Ya. Bahkan bisa kurang dari itu malah. Suara gue bujuk busek cempreng pisan. Ini nyewa audio 900 juta buat apaan lo? Ngapain? Enak banget duit rakyat lagi diambur-amburin lo, bukan buat ngurusin rakyat. Malah diambur-amburin. Kita sebagai rakyat nih nyari duit itu keringet sampai keciuk-ciuk, sampai kesempak-sempak buat nyari duit 100.000 doang seharian tuh. Lah lu ngabisin duit rakyat 900 juta buat sewa audio doang. Mikirlah, alah. Makanya nih gue mau pengen anggota dewan begini dibubarin beda kalian dah. Kemarin beli pin emas doang sampai berapa triliun, beli alat tulis berapa triliun. Sekarang nyewa sound system doang 900 juta gila. Ntar gue sound sistemnya gue tabun kalian, bakar. Medet banget lo. Mengacak-ngacak anggaran Provinsi Jawa Barat ya, sehingga apa yang terjadi yang viral kemarin ya, fraksi PDIP walk out. Gini, saya ceritain ya. Jadi dalam penyusunan anggaran ya selama ini ya, contohlah pemerintah daerah itu menyusun anggaran untuk tahun 2026. Kan digiring dari 2025 ini. Mereka mendesain bangun jembatan, bangun sekolah, program A, B, C, ya desain. Di mana desainnya tersebut akan menitipkan, ya kan, kontraktor mana, pengusaha mana, vendor mana yang akan jadi pengantennya itu mau dimenangkan. Iya, betul. Gunanya buat apa? Ya untuk bagi-bagi kue lah dari sana. Fafi 15%,
Sudah menjadi rahasia Bahkan umum ya kadang-kadang teman-teman ya. masih digiring aja tuh si pengusaha udah nyetor uang gitu ya. Nah ini tiba-tiba diacak-acak sama KDM, ya ngambek mereka, wajar ngambek dong, dikejar-kejar itu sama pengusaha yang udah nyetor. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan dia untuk periuk nasinya atau balikin uang kampanye jadi bubrah. Ya gitu deh. Ya, jadi bagaimana teman-teman tanggapan kalian ya kepada penonton semua di channel ini, atau khususnya kepada warga Jabar yang menonton channel ini, bagaimana tanggapan kalian kira-kira? Coba ya. Ada seorang gubernur yang menerapkan suatu kebijakan yang didukung oleh rakyatnya justru mendapat pertentangan dari orang-orang yang katanya disebut sebagai perwakilan rakyat. Ya, oknum anggota dewan. Ini menjadi pertanyaan teman-teman. Sebenarnya kayak orang-orang semacam atau sejenis Mang Ono ini, kemudian oknum-oknum daripada fraksi PDIP ini yang menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi, yaitu sebenarnya mereka itu mewakili suara rakyat yang mana teman-teman? Ini saya bertanya teman-teman, serius saya ingin mengetahui jawabannya. Ya, mewakili suara rakyat yang mana? Karena keluarganya sendiri pun itu termasuk rakyat juga. Jadi seperti biasa, bagaimana tanggapan kalian? Silakan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.